Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik, sehat, dan begitu juga dengan pemirsa Tablik Islami dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dan baiklah pemirsa dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir di studio yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di satu program yang insya Allah selalu menjadi pererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Mempersatukan umat. Masya Allah. Nah ini supaya lebih afdol nih ibu-ibu yang hadir di studio, kita kenalan dulu ya ibu-ibu. Nah, dari yang sebelah kanan saya nih, ibu-ibu dari Majelis Taklim mana, Ibu? Pengajian Ar-Rahmah, Jatimas Permai, Balai Catur, Gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila ingin selamat dunia akhirat, mari kita mengaji bersama di TPRI. Pengajian Ar-Rahmah dari Jatimas Permai, jamaahnya makmur, sehat berakhlak mulia. Pengajian Ar-Rahmah, makmur, sehat, berakhlak mulia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke ibu-ibu Majelis Taklim sebelah kiri saya nih. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Kami Majelis Taklim Arbab dan Nasib Panguan datang ke TPRI acara Tablik Islami, bareng-bareng ngaji bersama Ustazah Eni demi mengharapkan ridho ilahi Robbi. Arbaba Nasib. Hebat, Allahu Akbar, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir di studio nih. Saya sepertinya nggak mau kalah dengan lagu-lagunya yang sudah dilantunkan nih sama kedua Majelis Taklim yang sudah hadir. Saya juga punya lagu nih. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera, ayah memberi nafkah, ibu penuh kasih sayang, anak-anak yang soleh, semua sehat dan taat, tidak memberatkan ayah, memuliakan ibunya, kunci sukses fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Nah ini sesuai banget dengan tema kita pada kesempatan hari ini, yakni mengantarkan kesuksesan anak. Nah nantinya kita akan simak bersama dengan Ustazah yang sudah hadir di studio bersama kita, Ustazah Eni Harjanti. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Norma. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah. Alamin. Ya, Ustazah, Masya Allah. Kalau lihat Ustazah ini bawaannya happy gitu ya. Iya, harus gitu. Iya, harus Iya, happy. harus happy, iya. Ya, Ustazah, terkait Iya. dengan tema kita pada kesempatan hari ini yakni mengantarkan kesuksesan anak nih, Iya, Ustazah. Nah, iya. mengantarkan kesuksesan anak itu tidak terlepas dari peran keluarga atau Iya. peran ayah dan Iya. ibu. Nah, sebenarnya mengapa sih peran ayah dan ibu itu sangat penting dalam keluarga sehingga apakah peran dari keduanya itu bisa menjadi pondasi bagi anak-anak untuk menuju kesuksesan, Ustazah? Monggo silahkan, Iya, Ustazah. pasti. Jadi gini, hadirin semuanya dan segenap pemirsa yang ada di rumah, pendidikan yang utama adalah pendidikan di dalam keluarga. Ya. Dan di dalam keluarga itu yang utama adalah ada ibu dan bapak. Sehingga kadang ada istilah begini, anak-anak soleh itu berada di lingkungan satu ayah, 3 ibu. Setuju enggak?
Setuju mboten ini Setuju Ibu-ibu? nggak? Kalau anak-anak yang soleh itu ada dalam satu lingkungan, satu bapak, tiga ibu. Ibu-ibu setuju nggak? Ada yang bilang tidak, ada yang Oh, bilang tidak iya. setuju. Anak-anak itu akan menjadi soleh kalau berada dalam naungan satu bapak, tiga ibu, satu ibu kandung, Bu. Kedua ibu susu, yang ketiga ibu guru. Saya nggak ngomong satu suami tiga istri. Kenapa ibu nggak setuju? Ibu baru nggak setuju kalau saya bilangnya satu suami tiga istri. Tapi ini satu bapak tiga ibu. Ibu mengandung. Bagaimana ibu memberikan sesuatu sejak anak itu berada di dalam kandungan. Lewat doa-doanya, lewat pikiran yang positif, lewat hati yang damai. Sehingga anak lahir itu dalam kondisi yang benar-benar siap untuk menapaki hidup di dunia. Lalu ada ibu susu yang sesungguhnya tidak hanya sekedar memberikan ASI yang kita berikan berupa air susu, tapi ASI itu akidah, syariah, ibadah. Bagaimana seorang ibu mampu menanamkan akidah untuk anaknya, memberikan syariah, bagaimana nak, ini benar, ini salah, ini dosa, ini pahala, ini surga, ini neraka, itu namanya syariah. Kemudian yang ketiga ibadah. Jadi ASI itu tidak ada batasan diberikan hanya sampai usia 2 tahun. Bukan, tapi ASI, akidah, seterusnya Bu. Syariah dan ibadah. Bagaimana seorang ibu menuntun, melatih, kemudian melantunkan doa-doanya agar anak keturunan kita istiqomah dalam beribadah. Jadi Mbak Norma, kita ya enjoy aja ketika dibilang rumah tanggaku ada satu bapak tiga ibu, memang peran ibu itu tiga itu. Sekali lagi bukan tiga istri. Ya, bukan tiga istri, tapi tiga ibu. Iya, perlu digarisbawahi ya Ustazah ya. Iya, digarisbawahi. Iya. Jadi memang peran pentingnya itu adalah di ibu, makanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Di telapak kaki ibu. Pertanyaannya begini, ketika ada satu ungkapan hadis al-jannatu tahta adami umaha, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, harus kita lanjutkan sendiri. Ibu yang seperti apa yang di telapak kakinya ada surga? Apakah kita coba melihat di telapak kaki kita ada surga atau ada kapal? Telapak kaki kita ada surga, tapi ibu yang seperti apa? Ternyata ibu yang tidak putus asa untuk mengajak anaknya beribadah. Ibu yang penuh dengan kesabaran untuk mendidik dan melatih anaknya. Ibu yang bibirnya selalu basah dengan lantunan doa-doa untuk kesolehan anaknya. Ini yang di bawah telapak kaki ada surga. Maknanya apa? Ibu itu memiliki peran mampu menjadikan anaknya masuk surga atau justru sebaliknya ibu menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Jadi di sini ibu ya, tidak ada surga di bawah telapak kaki bapak, tapi tidak mengesampingkan peran bapak dalam rumah tangga selaku seorang pemimpin. Gitu Mbak Norma. Oke, baik Ibu. Jadi peranan orang tua tersebut dalam pendidikan di keluarga itu menentukan kesuksesan anak. Kesuksesan anak, fit dunia wal akhirah. Jadi dalam doa tidak hanya kita ingin anak itu sukses dunia, tapi juga sukses di akhirat. Oke, baik Ustazah. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Mempersatukan umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih Ainun sudah membacakan ayat suci Al-Quran terkait dengan An-Nahl ayat 125 ya Ainun ya. Nah Ainun nih kalau di rumah kira-kira kalau dengan ayah dan ibu seperti apa nih? Boleh diceritain sedikit aja? Akrab. Akrab, jawabannya singkat akrab. Mintanya sedikit. Iya, oke. Mintanya diceritakan sedikit. Akrab selesai. Ya baik, terima kasih Ya. Ainun. Nah, terkait dengan surat An-Nahl ayat 125 yang sudah dibacakan oleh saudara Ainun tadi, Ya. Ustazah, apa makna yang termaktub dalam surat tersebut, Ustazah? Oke, gini, para pemirsa dan tentu saja jamaah semua yang hadir, dalam pola pengasuhan anak, dalam hal ini kita menjadikan anak itu soleh, anak itu baik, anak itu sukses dunia dan akhirat. Itu ada kalau di surat An-Nahl 125 itu metodenya. Kemudian ada cakupan-cakupan yang harus diberikan. Metodenya apa? Tadi tidak dibacakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah anakmu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmat, dengan cara yang lembut. Teriak-teriak bukan cara untuk menyelesaikan persoalan. Dengan teriakan-teriakan bukan cara yang tepat untuk mengajak anak berbuat baik. Ternyata anak sekarang perlu diajak bincang-bincang, diajak diskusi, diajak ngomong-ngomong, sebenarnya maumu apa toh nak? Kalau ibu dan bapak itu pengennya kamu seperti ini, lalu kamu apa maunya? Dengan cara bil hikmah, ayo dengan cara yang penuh hikmat, dengan hati ke hati, sehingga apa yang diinginkan anak itu ayah bundanya mampu mengerti, dan apa yang diinginkan orang tua anak juga bisa menerima. Iya, jadi saling bertukar pikiran begitu Iya, ya, saling Ustazah, bertukar ya? pikiran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pendidikan sekarang ini dengan contoh Bunda, bukan dengan gertakan, bukan dengan suruhan. Kalau kita pengen anak kita rajin ngaji, ayo jadi orang tua yang rajin mengaji. Kalau kita pengen anak kita itu sholatnya bagus, ayo jadi orang tua yang sholatnya bagus. Maka kata sholatlah nggak bagus, tapi yang bagus ayo sholat. Mengajilah tidak bagus, yang bagus ayo ngaji. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua harus didahului dengan contoh konkret. Iya, betul. Jadi contoh Ya. dulu supaya anaknya juga meniru gitu ya, Ustazah. Iya, Ya. iya. Nah, Ustazah ini sepertinya sudah ada yang ingin bertanya nih, Ustazah nih dari Majelis Monggo, Taklimnya. monggo, monggo. Oke, Iya. mungkin dari Majelis Taklim Arbaba Nasir dulu terlebih dahulu. Siapa yang ingin bertanya, Ibu? Bunda Eni, mohon bertanya. Monggo. Kami, apakah ada doa khusus untuk mengantarkan anak-anak kami ke gerbang kesuksesan? Mengaten, Iya. terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, Ustazah kita tahan dulu saja, kita beralih ke Majelis Taklim Oke, sebelah oke. kanan Monggo. dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Ada yang ingin bertanya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Narni dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mohon nyuwun pirsa nggih Bunda, Monggo nggih. apakah kriteria anak dikatakan sukses? Jadi seperti apa anak itu dikatakan sukses? Iya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, kita jawab dulu dari Majelis Taklim Arbaba Nasir terlebih dahulu. Tadi terkait dengan doa Iya. apa sih supaya anak kita bisa Iya. sukses begitu, Ustazah? Bunda, kita coba dulu ya. Semua orang mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua orang mengenal siapa itu Siti Hajar. Beliau bukan piai yang memiliki titel tinggi sekali,
tapi beliau sukses menghantarkan anak-anaknya menjadi orang soleh. Sementara kita yang mungkin bertitel begitu banyak, tapi kesolehan anaknya masih diragukan. Ternyata kuncinya apa? Oh, Siti Hajar mengasuh anaknya luar biasa, betul. Oh, ada suaminya? Enggak, Nabi Ibrahim pada waktu itu pergi untuk berdakwah. Tapi ternyata kuncinya ada di doa. Apa doanya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya, doanya spesifik, minta anak yang soleh. Lain dengan kita, lain dengan saya misalnya. Ketika saya berdoa nomor 1, ya Allah karuniakanlah rezeki, rezeki dulu. Ya Allah karuniakan anak saya enteng jodoh, jodoh dulu. Ya Allah jadikan anak saya konglomerat, jadikan anak saya berpangkat, itu bukan doa yang salah. Tapi nyun sewu, kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, doanya juga spesifik dan kontinu. Maka diajarkan Robbi habli minas solihin. Nomor 1, langsung to the point. Pada pokoknya aku minta anak yang soleh, nggak mau ditawar. Kemudian soleh seperti apa? Soleh yang kaya, soleh yang pinter, soleh yang konglomerat, soleh yang pejabat. Tapi nomor 1, minta anak yang soleh. Nomor 2, kalau kita lihat, kita nggak kepengen anak kita itu pandai ini itu dulu, tapi pengen punya anak yang rajin menegakkan sholat. Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nanti kamu pinter ini boleh, kamu pinter ini juga boleh, tapi nomor 1, tegakkan sholat. Nah, yang sering familiar kita sampaikan dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Kita pengen punya anak yang menenteramkan hati orang tuanya, yang kalau dipandang oke, luar biasa menyejukkan, dan yang tidak kalah penting, anak kita mampu menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin selalu memiliki kadar kualitas lebih tinggi dari yang dipimpin. Lah kalau yang dipimpin bertakwa, bayangin yang memimpin seperti apa? Di atasnya takwa. Oke, baik. Padahal Berarti anak kita ada jadi 2 pemimpin. doa tadi ya Ustazah ya. Ada 3, Robbi habli minas solihin, ya kan? Ya. Terus ada Robbi ja'alni muqimas Muqimas sholat. sholati. Kemudian Robbana hab lana min azwajina. azwajina. Ya. Belum lagi dengan bahasa panguannya. Ya, jadi Oke. kita bisa doa dengan Ya. bahasa Baik panguan. Ustazah, kita jawab Iya. dulu pertanyaan yang kedua Ustazah tadi terkait Iya. dengan karakteristik. Karakteristik Ya, anak anak yang yang sukses. Saya tambah fid dunya wal Wal akhirah. akhirah. Ya sudah, jadi anak yang soleh. Soleh itu apa? Soleh itu sholat 5 waktu, belum. Soleh itu kalau dipanggil orang tuanya langsung datang, belum. Apa itu soleh? Anak soleh adalah anak yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluk Allah. Hak Allah adalah kewajiban kita kepada Allah. Hak sesama makhluk adalah kewajiban kita terhadap sesama makhluk. Jadi anak yang sukses, anak yang soleh memenuhi hak Allah. Kewajiban kita apa? Beribadah. Ya. Kewajiban kita apa? Bersyukur. Kalau ada anak yang pulang tiap hari bawa piala, piagamnya setumpuk, gajinya selangit, tapi nggak sholat, dia bukan anak yang sukses. Ya. Putus ketika kita meninggal, anak ini nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada pertanyaan, anakmu jadi dokter gajinya berapa? Nggak ada. Jadi memenuhi hak manusia, tapi tidak memenuhi hak Allah, itu namanya bukan anak yang soleh, Solehah, bukan anak yang betul. sukses. Ya, berarti Tapi ada orang, Mbak, sholatnya bagus, anak masih kecil, ngajinya, wah suaranya luar biasa, si cantik tadi suaranya luar biasa sampai aku tertegun-tegun gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi dia itu ibadahnya anak kecil saja ngalah-ngalahin yang sudah dewasa. Tapi mohon maaf, dengan teman nggak baik, dengan orang tua Ya. berani, dengan gurunya malah ngancam, dengan makhluk hidup yang lain, lihat kucing dipukul, lihat ayam ditendang, lihat apa Betul. ini. Ini namanya tidak memenuhi hak sesama makhluk Allah. Ya, berarti harus memenuhi hak Allah dulu baru memenuhi hak manusia Iya, begitu ya. hablu minallah Ya. dan hablu minanasnya harus seimbang. Ini namanya sukses
dunia, akhirat. Oke. Insya Allah itu anak Ya. soleh. Iya. Baik Ustazah, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbel Islam kita. Tablik Islami di jejak. Ya baik pemirsa, masih bersama kami di Tablik Islami, tentunya juga masih dengan tema mengantarkan kesuksesan anak dan juga masih bersama dengan Ustazah Eni Harjanti. Nah tadi kita sudah ngaji bareng ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Eni tadi terkait dengan bagaimana sih menjadi orang tua untuk mengantarkan anak menuju dengan kesuksesan. Jadi tidak hanya kesuksesan secara dunia saja, tapi juga kesuksesan di akhirat begitu. Nah Ustazah, mohon untuk kesimpulannya, closing statementnya untuk pertemuan pada hari ini Ustazah. Gini Bunda, dan segenap pemirsa, anak adalah investasi tertinggi kita. Apa artinya tabungan-tabungan kita yang banyak itu kalau invest kita terhadap anak kita nggak ada apa-apanya. Nah invest anak itu kalau anak itu menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang sukses harus kita bekali satu ilmu agama. Dua ilmu disiplin ilmu yang banyak sekali macamnya. Tiga jangan lupa akhlak yang mulia. Kemudian kita asuransikan dengan sedekah kita. Asuransi. Ada yang pihak menerima. Ketika kita berbuat baik dengan siapapun, insya Allah orang juga berbuat baik kepada anak kita. Ada satu hal yang jangan terlupakan. Beri asupan dengan makanan yang halal. Insya Allah itu yang akan membuat anak kita menjadi soleh. Doakan secara kontinu, terus menerus, tidak usah menunggu kalau sakit, tidak usah menunggu kalau bermasalah. Ya, jadi anak ketika bermasalah mau ujian, ayo kita doakan. Anak anak sedang sakit, ayo kita doakan. Nunggu kalau sakit, hariannya tidak. Maka saat itulah anak-anak tertanam dalam diri. Aku kalau mendoakan ibu bapakku, nunggu kalau ibu bapakku sudah sakit. Kalau rumah sakit sudah bilang bawa pulang, nunggu mukjizat Allah baru berdoa. Kalau enggak berdoa. Jadi mohon maaf, doa yang kontinu dan fokus. Nyuwun anak yang soleh. Jadi pejabat soleh, bukan pejabat soleh, tapi soleh yang pejabat. Soleh yang sukses, soleh yang juara. Nomor satu soleh, gitu Mbak Norma. Iya, berarti harus meminta anak itu yang soleh, bukan yang sukses dulu ya, begitu ya Ustazah ya. Nah, makanya juga harus sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik juga. Jadi kalau di rumah pun kadang kan ada orang tua yang malah mainan HP padahal anaknya ada di dilarang main HP. Dilarang tapi ibunya, orang tuanya juga di sampingnya ada satu perkumpulan keluarga tapi semuanya pegang HP masing-masing. Atau yang lebih ringan saja, anak ketika makan, nak duduk. Minum pakai tangan kanan. Sementara ibu-ibu di dapur goreng menduan tangan kiri sambil makan tangan kanan itu. Gimana anaknya mau nonton gitu kan? Ini contoh konkret yang sangat kecil ya. Kita menyuruh anak kita makan tangan kanan tapi ibu dengan PD-nya makan dengan tangan kiri. Iya, berarti harus sikap itu nanti yang tertanam pada diri anak begitu. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya, terima kasih juga atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan ibu-ibu yang hadir di sini pulang-pulang langsung glowing ya. Amin. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.